Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebelum supervisi ini kita akan percakapan prasupervisi. Di percakapan prasupervisi ini yang saya tanyakan itu apa tujuan pembelajaran yang akan bisa capai pada saat kita Jadi pada saat supervisi yang diharapkan anak mampu memahami apa itu norma, jenis-jenisnya, fungsinya yang ada di masyarakat. Untuk selanjutnya anak mampu menerapkan norma tersebut di masyarakat. Jadi mengenai norma, mereka mengetahui jenis norma dan nanti akan menerapkan di masyarakat, di pribadi, Anak juga mampu menganalisis pelanggaran yang ada di masyarakat. Kemudian Bu, nanti pada saat supervisi area pengembangan apa yang akan dikuatkan, apakah dari segi kognitifnya ataukah dari segi keterampilannya atau ada dari segi numerasinya, coba bisa ceritakan. Dari segi kognitif yang dikembangkan agar anak bisa mengidentifikasi jenis norma. Itu kan ada banyak jenis Bu ya. Nah, apalagi untuk norma kesusilaan dan kesopanan kadang anak sulit untuk membedakan bentuk pelanggarannya. Nah, jadi diharapkan dengan ini upaya pengembangannya anak mampu mengklasifikasikan, menganalisis dari sanksi-sanksi pelanggaran norma tersebut, dan dari segi keterampilan anak berani mengutarakan pendapat, presentasi ke depan kelas, tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya walaupun mungkin belum 100% benar. Dan juga anak berani untuk belajar numerasi dari membaca tabel data tadi. Saya tangkap ya, berarti area pengembangan yang tidak dicapai tadi dari segi aspek kognitif. Aspek kognitif murid mampu menelaah perilaku yang sesuai dengan norma kan. Kemudian dari segi keterampilan tadi murid dapat membaca tabel diagram batang ya. Itu akan buka dalam bentuk diagram batang ya, kalau saya di situ diagram batang. Lalu murid dapat membaca tabel gitu kan, dan itu akan dikaitkan dengan norma-norma tadi yang di sekolah tadi. Lalu anak belajar menghitung bagaimana menghitung persentase dari tabel tadi. Persentase tetap dikaitkan dengan norma tadi. Lalu anak tadi kata itu tadi mampu atau terampil dalam mengembangkan pendapat. Nah, yang menarik Bu, yang ingin saya garis bawahin ini tadi mengenai kesusilaan dan kesopanan. Kata Ibu tadi untuk norma kesusilaan dan kesopanan ini agak diperkuat gitu ya, karena anak agak suka dalam membedakannya. Nah, dalam memperkuat ini tadi pemahaman konsep siswa mengenai norma kesusilaan dan norma kesopanan tadi, strategi pengembangan apa yang akan Ibu pilih nanti atau akan Ibu terapkan nanti pada saat supervisi? Karena kata Ibu tadi ini agak sulit nih membedakan antara norma kesopanan dan norma kesusilaan. Strateginya yang saya tahu nggak Bu? Jadi penguatan konsep lebih mendalam bahwa kalau kesusilaan itu kan ini berdasarkan hati nurani, rasa perasaan bersalah, beda yang dinilai dari dalam hati internal, sedangkan kalau kesopanan tadi kan eksternal, dinilai orang lain yang mengukur itu jadi yang penguatan konsepnya dulu baru langsung disisipkan untuk game interaktif, gambar menggunakan alat peraga, gambar yang ada di sekitar anak-anak terkait pelanggaran norma tersebut. Game tadi kan sekarang native digital ya, game lebih mudah masuk, pemanfaatan rumah pendidikan salah satu. Rumah pendidikan Bu ya, game interaktif. Alat peraga tadi juga ya Bu ya. Ya, betul. Jadi kalau saya tangkap Bu ya, berarti strategi pengembangan Ibu tadi saya baca juga di RPP-nya pakai pendekatan ini gitu ya. Kemudian Ibu akan menampilkan apa tadi PPT ya Bu ya. Kemudian Ibu akan menggunakan fokus di laptop persiapannya nanti. Lalu rumah pendidikan untuk yang PPKN Bu ya. Untuk ininya rumah muridnya digunakan juga nggak di sana? Yang ruang muridnya, Iya, ruang muridnya. Iya.
bisa biasa dipergunakan orang yang latihan soal. Oh iya, ibu akan menggunakan latihan soalnya Iya. dengan menggunakan ini juga. Menggunakan itu untuk asesmen formatif. Ada game interaktif tadi Ada ya. game interaktif. Ada Lengkap di rumah pendidikan ini. jadi aplikasi yang digunakan, strategi yang akan digunakan adalah rumah pendidikan Pendidikan sebagai ya. asesmen diagnostiknya juga dan formatif. Oke, menarik tadi ada yang kesusilaan dan kesopanan ya Bu ya. Jadi kalau kesusilaan itu tadi dari internal Nah, gitu dari ya. hati nurani rasa bersalah kita tidak dapat bukan dari perspektif orang luar. Itu eksternal tadi yang tadi apa tadi kesopanan. Menurut yang terkenal pribadi kita itu sopan, tapi menurut orang lain menggunakan pakaian yang jeans belel belum tentu sopan. Jadi berdasarkan kebiasaan adat istiadat dari masing-masing masyarakat. Keren itu untuk pendidikan karakter Ya, betul sekali. ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya untuk percakapan transportasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Menolong teman yang sedang terjatuh ya, tidak pura-pura ditinggalin. Lihat ini bentuk yang benarnya, benar atau salah. Silakan maju depan titik kemana? Ya betul, karena kalau yang berbeda dengan itu adalah teman adalah aturan Tuhan dengan sanksi dosa bagi ulang lainnya. Silakan yang dilarang. Silakan ada yang mau mencoba untuk yang pertama. Kasih tanda persennya nak di satu pelanggar norma. Jadi selama yang dilanggar adalah norma hukum dan kesopanan. Sanksi pelanggaran, teguran, denda, dan dikucilkan. Solusi atau saran membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya Bu setelah supervisi? Alhamdulillah lega, puas dengan respon anak-anak yang aktif selama pembelajaran, antusias sekali. Anaknya aktif banget gimana? Kelas berapa ini? Di kelas 71 Bu. Oh, kelas 1. Nah Bu, menurut Ibu ya Bu ya, dari percakapan supervisi kita kemarin bahwa Ibu kan ada aspek kognitif, aspek psikomotorik. Kognitif anak-anak bisa mengidentifikasi jenis-jenis norma gitu ya, terutama mengenai norma kesopanan dan kesusilaan ya yang menjadi garis pentingnya kita gitu dalam menggunakan
Lalu dari aspek keterampilan kemarin kata Ibu akan menguatkan di numerasi. Numerasi yaitu akan ada tabel ya diagram batang gitu. Anak menghitung persentasenya, mengetahui berapa jumlah pelanggaran dengan mereka membaca diagram batang. Lalu kemudian saya itu aspek keterampilannya murid mampu mengemukakan data. Dari semua aspek kemarin aspek yang ingin Ibu capai setelah Ibu melaksanakan pembelajaran hari ini, apakah ketiga aspek yang ingin Ibu capai itu sudah tercapai? Saya sudah tercapai ya, tercapai dari kognitif maupun proses mereka kerjasama pada saat diskusi dan keberanian mereka untuk presentasi sudah sangat tercapai. Untuk yang numerasinya juga ya, Numerasi juga ya sebagian besar sudah paham, hanya buat sedikit di dalam membuat materi untuk numerasi tadi. Apakah Ibu melakukan kemitraan dengan guru matematika atau itu pure dari Ibu? Saya bermitra dengan guru BK. Oh, dengan guru BK. Pengamatan Ya. Nggak ada kendala Ibu yang Ibu rasakan kendala selama di pada pembelajaran pembagian waktu ya. Pembagian waktu saya rasakan tidak cukup, masih ada yang molor, tidak sesuai. Jadi menurut saya kedepannya penting untuk pembagian waktu saat berapa untuk diskusi, berapa waktu untuk presentasi. Gitu. Saya rasa saya kurang dalam mengorganize waktu tadi. kapan Ibu akan mengeksekusi rencana tadi? Kan tadi waktu ya, masalahnya di waktu, lalu kemudian Ibu akan lebih mengorganisir lagi masalah waktu tadi. Kapan Ibu akan mulai? Secepatnya. Kapan? As soon as possible. Ya. Oke, Bu, tapi semuanya secara keseluruhan udah bagus banget Bu. Dan tadi anak-anaknya udah juga sangat aktif. Malahan ada anak-anaknya yang baru ini saya melihat di kelas ada anak-anaknya yang kecewa karena nggak ditunjuk untuk maju ke depan, saking banyaknya mereka yang ingin maju ke depan ya. Anaknya aktif. Nanti ibunya akan buat soal lebih banyak lagi anak-anak kayak gitu. Antusiasme Ya, ya, antusiasmenya sangat yang ada di rumah pendidikan Pak. ya. Oke Bu, overall semuanya bagus. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.